Dalam pembelajaran, seseorang seringkali dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kesulitan dalam belajar yang berdampak langsung pada emosi dan produktivitas mereka. Biasanya, keseimbangan emosi yang menjadi bagian dari proses pertumbuhan mereka sebagai remaja ditambah lagi dengan aktivitas sekolah yang begitu sibuk menjadi gejala utama kehidupan mereka terasa lebih sulit dibanding sebelumnya. Banyaknya gangguan dan kurangnya motivasi pribadi turut menghambat proses pembelajaran siswa di sekolah. Hal tersebut disertai dengan tuntutan berprestasi secara berlebihan oleh orang tua atau memperoleh hasil yang baik pada siswa di sekolah. Motivasi diri dapat diketahui, salah satunya dengan mencari tahu hal yang dapat memotivasi diri, seperti yang pertama, kurang motivasi. Salah satu masalah yang paling sering dialami siswa adalah kurangnya motivasi diri. Motivasi siswa yang rendah ini dapat menyebabkan sulitnya untuk memperoleh hasil belajar maksimal karena tidak adanya dorongan internal untuk mencapai hal tersebut. Kurangnya motivasi bisa terjadi untuk mata pelajaran tertentu atau seluruh mata pelajaran yang disebabkan beragam faktor sehingga perlu dicari tahu penyebab yang melatar belakanginya. Motivasi diri dapat diketahui salah satunya dengan mencari tahu hal yang dapat memotivasi diri, seperti yang pertama, kepuasan saat menyelesaikan tugas. 2. Menerima komentar yang baik dari guru. 3. Dianggap sukses oleh rekan atau orang tua. 4. Memperoleh hadiah atau reward setelah belajar. Dan yang kelima yaitu mendapat nilai terbaik. Apabila seseorang telah mengetahui faktor penyebab rendahnya motivasi sekaligus hal yang dapat membuat mereka termotivasi, maka mengatasi permasalahan jadi lebih mudah. Di sisi lain, motivasi diri ditingkatkan dengan menyimpan beberapa kutipan di meja belajar dari berbagai tokoh agar dapat menginspirasi diri untuk terus maju. Yang kedua yaitu banyaknya gangguan. Pengaruh eksternal tak jarang membuat siswa merasa terganggu fokusnya dalam belajar. Misalnya peran media sosial, televisi, teman hingga game memiliki peranan dalam mengurangi fokus belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan langkah efektif untuk mengatasi gangguan ini, seperti menciptakan lingkungan yang tepat untuk belajar maupun mengurangi ketergantungan penggunaan media sosial secara berlebihan. Yang ketiga yaitu sulit konsentrasi. Konsentrasi atau fokus menjadi masalah yang tak bisa dianggap remeh. Kehilangan fokus dan penurunan produktivitas meski telah menghilangkan jenis gangguannya dapat menjadi hal umum yang dialami setiap orang, termasuk siswa. Berikut cara mengatasi kesulitan konsentrasi. Yang pertama yaitu menjernihkan pikiran. Salah satu gejala kurangnya konsentrasi bisa terjadi karena seringnya menunda sesuatu atau adanya masalah lain yang mengganggu. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, alasan kurangnya konsentrasi juga terjadi karena tugas atau beban belajar yang diterima terlalu berat hingga tidak tahu dari mana untuk memulainya. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memecah tugas-tugas atau pekerjaan menjadi lebih kecil agar lebih mudah dikelola dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu menemukan gaya belajar yang tepat. Gaya belajar siswa berbeda-beda sehingga siswa sangat dianjurkan untuk mengetahui dan menemukan gaya yang belajar yang tepat. Dan yang keempat yaitu tidak terlalu memaksakan diri. Selanjutnya, kesulitan berkonsentrasi juga disebabkan karena belajar yang terlalu berat sehingga mengabaikan waktu istirahat dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.